Halo, assalamualaikum guys. Kembali lagi bareng Wadi Saka. Pagi ini aku lagi ada di Dong Seoul Terminal atau di Terminal Seoul Timur. Nah dulur, kali ini aku mau bagi pengalaman solo ride di jalur Daehan Jeonggogil atau jalur sepeda pantai timurnya Korea. Kali ini aku berangkat dari Dong Seoul Terminal jam 9 pagi sampai di Terminal Daejeon jam 2-an. Padahal biasanya cuma butuh waktu 3 jam setengah, tapi karena hari ini hari libur kemerdekaan jadi melar sampai 5 jam setengah. Oh ya dulur, harga tiket dari Dong Seoul 23.000. Jadi Daehan Jeonggogil ini atau jalur sepeda di pantai timur Korea ini dibagi menjadi dua bagian, jalur Gangwon-do 12 pos dan Gyeongbuk 8 pos, totalnya 366 km. Artinya kalau nggak ada halangan jalur ini bisa kita selesaiin dalam 10 jaman. Tapi karena jalur ini teksturnya banyak yang nggak mulus, sempit, campur dengan kendaraan bermotor, ditambah lagi banyak pengunjung pantai yang asal selonong, kita mesti hati-hati. Walau jalurnya semrawut dan gado-gado, jalur ini nggak pernah sepi dari para goeser. Soalnya jalur ini menjadi salah satu syarat wajib kalau kita pengen dapetin medali Grand Slam. Jadi gini dulur, medali Grand Slam akan diberikan pemerintah Korea kepada para goeser yang udah nyelesain semua jalur sepeda yang ada di Korea, termasuk jalur di Pulau Jeju. Walau di Jeju cuma 200 km, jalur ini menurutku yang paling berat. Soalnya kita harus terbang dengan pesawat, bawa sepeda dan riding di Pulau Jeju. Bagi sekali berkita pekerja migran, susah bisa nyocokin waktu libur dengan stok tiket pesawat. Soalnya Jeju ini adalah pulau wisata. Saat libur nasional, tiket pesawat sudah pasti berebut. Nah, setelah jalan 3 km dari terminal, kita udah dapat jalan off-road ala MTB ini. Dan ini bukan salah jalur, artinya saat kita balik lagi ke pos 2, kita akan berjodoh lagi dengan jalan ini. Karena posisi terminal Daejeon berada di antara pos 1 dan pos 2. Oh ya, sebenarnya aku lagi nyelesain jalur cross country Incheon Busan. Tapi karena waktu ridingnya di libur Chuseok bulan depan nanti, dan udah janji riding bareng dengan teman, jadi selama nunggu cross country aku nyobain jalur pantai timur ini. Tapi besoknya belum tahu apa mau nyelesain Grand Slam atau cukup cross country. Nah, setelah lanjut 5 km dari terminal Daejeon, kita udah ketemu pos pertama atau pos 0 km. Letaknya di depan gedung observatorium. Untuk menuju ke pos 2, seperti yang saya udah omongin, kita balik arah lagi ke arah terminal. Jaraknya sekitar 29 km dari pos 1. Jalur pantai timur ini selain gak rata, sempit, campur dengan kendaraan bermotor, jalur ini juga susah untuk bernavigasi karena sebagian marka jalan atau garis biru yang dijadiin sebagai penanda jalur sepeda kadang terhapus atau tertutup kendaraan parkir. Jalur ini juga kadang masuk di pemukiman warga yang padat, bahkan masuk pasar. Setelah 17 km dari pos pertama, kita ke pos kedua, Bukchon Cheolgyo. Nah, setelah 29 km kita ketemu di pos kedua sebelah jembatan Bukchon. Dan karena ini wilayah yang paling dekat dengan perbatasan Korea Utara, jadi sepanjang pantainya masih dikawat berduri. Danau guys. Coba.
guys, mirip di pantai Hyundai Busan. Nah, pos jaga militer. Kalau solo ride tetap asik, komplit, bukit, gunung, sawah, kebun, ternak, semua ada di sini. Jalur timur Pantai Kangmondo, jalurnya nggak bosenin dan rumit. Haha. Ini orang-orang ada yang mengaji, udah mau maghrib masih hiburan aja. Yeah. Nah, ini dulur pos 3, rutenya paling komplit dari pemukiman, pantai, danau, sawah, dan tempat wisata. Pos 3 ini berada di Kensington Resort, 26 km dari pos 2. Dari pos 3 ke 4 jaraknya cukup pendek, cuma 5 km. Treknya juga kebanyakan di tepi pantai, dan sering banget kita nemuin batu karang yang bertengger gagah di tepi jalan. Jadi kita benar-benar berasa asik saat riding di sini. Setelah goes 5 km, kita udah sampai di pos 4. Treknya mirip dengan pos sebelumnya, tapi di sini lebih semrawut karena udah masuk kota wisata, Kota Sokcho, kota yang terkenal dengan keindahan pantai dan pegunungan soraknya. Di sini rame banget, jadi saat melintasi pos keempat ke 5, kita wajib ekstra hati-hati. Nah, dulur, ini pos 5, berada pas di tanjakan sebelum turunan Pantai Dongho. Pantai yang dekat dengan Bandara Internasional Yang ini jaraknya sekitar 25 km dari pos 4.
Dan karena hari ini udah malam, aku putusin bermalam di Pantai Dongho, diriin tenda di bibir pantai dan tidur lebih awal. Rencananya besok mau lihat sunrise nongol. Mumpung kita lagi di pantai timur, sunrise pasti akan terlihat istimewa. Tapi sayangnya pagi ini mendung, sunrise cuma tinggal wacana. Dan gak mau larut nunggu mendung beranjak, akhirnya aku putusin langsung riding ke pos 6. Selamat pagi dulur, hari ini kita mau goes mulai dari pantai Yang dekat airport Yang 300 meter. Tadi malam aku bermalam di sini cuma karena pasang dan bongkarnya nggak didokumentasi, jadi giliran udah selesai baru ingat. Ini teman-teman juga, orang-orang sini juga banyak yang bercamping di sini. Ini lokasinya dekat pantai, cuma sayang nggak boleh camping di pantai karena bibir pantainya terlalu sempit, takut air pasang. Oke guys, kita mau lanjutin rute yang kemarin dari Yang sampai ke finish ke wilayah Andong kalau nggak salah. Yuk. Walau dalam keadaan mendung, sepanjang perjalanan langit masih terlihat cantik dengan warna emasnya. Dan ini menjadi nilai plus. Di satu sisi mendung bisa jaga stamina, di sisi lainnya kita ngorbanin momen sunrise di pantai. Nah guys, kita udah di jalur sepeda. Tadi malam habis camping di pantai Yang, cuma sayang dokumentasi nggak dipasang bongkarnya, nggak didokumentasi. Dan kita 22 km menuju pos ke-6. Oke guys, terus ini jalannya agak enak, udah dipisah. Jalurnya udah dipisah dari kendaraan umum. Sepi, banjir, oh keren guys. Saat goes mendung kayak gini, jadi inget slogan sahabatku yang selalu ngomong cocok karo hawane. Apalagi ditambah goesnya di trek kayak hutan-hutan gini. Mantep ke? Dan di sini kita sesekali riding nanjak, tapi tanjakannya mini dan gak kejam. Soalnya selama goes di jalur Pantai Timur ini, tanjakannya masih manusiawi, nggak panjang dan nggak terlalu tinggi. Pokoknya bisa dibilang jalur ini jalur santai lah. Kita sampai di pos 6. Dan sekarang sampai di pos 6, 25 km dari pos 5. Pos ini berada di Taman Jingyong dan jalurnya udah dipisah. Nah, ada perbaikan. Kendaraan ke sini. Hutan pinus guys, mirip Indonesia ini. Keren. Ker. 6:30. Dan guys, walaupun jalurnya udah dipisah tapi masih tetap bareng, jadi masih ada rasa deg-degan. Lanjut ke pos 7, jaraknya 20 kilometeran.
Jalur sepedanya udah dipisah, tapi nggak diberi pembatas besi atau beton. Jadi kadang ada mobil yang melaju terlalu minggir, mobil ini akan ngempasin kaca beling atau batu kerikil tajam di jalur sepeda. Dan ini bikin kita bingung. Kalau kita pakai jalur sepeda takut banyak kempes, kalau di jalur mobil takutnya diseruduk. Pos 7 ini posisinya dekat Hotel Skibai, dan karena tenaga udah ngap-ngapan, jadi aku putusin sarapan di sini. Maksudnya di Siu atau Indomaretnya Korea. Menunya nasi instan, ayam, mayones. Ini nasinya tinggal diangetin di sini. Terus ini ayamnya ntar dicampur. Lagi ada di pantai. Lupa nama pantainya. Ayo guys. Sarapan dulu. Dan yang ditakutin pun terjadi. Di tengah perjalanan ban belakangku kempes, tapi alhamdulillahnya aku bawa satu ban dalam cadangan. Dan setelah seberes ganti ban, malah aku makin was-was lagi. Takutnya banku kempes lagi, dan berarti misiku akan game over. Dan guys, tadi sempat bocor, dan beruntungnya ini nggak terjadi pada malam hari gitu. Untungnya udah sarapan pagi-pagi baru tes. Jadi masih alhamdulillah lah, masih bersyukur nggak sampai malam hari. Sekarang kita beres-beres dan goes lagi. Nah, buat teman-teman yang mau riding di sini, baiknya bawa 2 ban dalam cadangan. Soalnya jalannya nggak semulus jalur cross country Incheon Busan. Dan akhirnya setelah goes 25 km, kita telah sampai di Jongdong Beach atau di pos 8. Posisinya dekat Hotel Sankureche Resort, hotel yang sangat terkenal karena megah dan desainnya mirip kapal pesiar ini berada di atas puncak bukit. Katanya sih hotel ini menjadi tempat yang terbaik buat melihat sunrise di pantai timur. Nah, di bukit hotel inilah tanjakan yang lumayan menyiksa. Memang sih nggak terlalu panjang, nggak sampai 2 kilo. Tapi di sini ada jalan yang mirip banget dengan Siliuk Sitinjau Sumatera. Sayangnya saat ngelewatin jalan Sitinjau kali ini, kameraku dalam keadaan off, jadi nggak kerekam.
Setelah 15 kilo dari pos 8, kita sekarang ada di pos 9 di Mangsang, Pantai Mangsang Beach. Kita stempel guys. Nah dulur, setelah gue 15 kilo ninggalin pos 8, aku sampai di pos 9. Dan setelah stempel dan seberes istirahat, aku langsung menuju ke pos 10. Jarak totalnya 21 km. Tapi sayangnya baru 19 kilo, gue ke pos 10 ban depanku melepas atau kempes. Di sini aku bingung pisan karena aku lupa bawa lem tambal ban. Toko sepeda pun pada tutup karena libur kemerdekaan. Jadi setelah nurunin ritme jantung dan menimbang, akhirnya aku putusin menuju ke pos 10 dengan nuntun sepeda dan lanjut pulang ke rumah. Beruntungnya ke pos 10 sisa jaraknya cuma tinggal 2 km lagi. Pos 10 ini berada di Cuam Beach atau pos tempelnya di atas tebing. Pokoknya view-nya mantep dah. Astet guys, bocor yang kedua kalinya. Rencananya pulang naik taksi, sekarang ada di Chua Mo Injeng Sento. 2 lagi menuju garis finish, Dorces. Setelah keluar dari Pantai Coam, aku langsung lepas quick release ban depan dan belakang dan aku taruh sepedaku di kursi belakang taksi. Dan gak sampai 10 menit aku sampai di terminal Samchok menuju ke Dong Seoul. Tiketnya 25.000 dan lamanya sampai 6 jam setengah. Mungkin karena libur kemerdekaan jadi volume kendaraan meningkat. Oke dulur, sampai sini aja perjalanan kita. Kalau ada rezeki aku sambung lagi sisa jalur pantai timurnya, sisa 2 pos provinsi Gangwon dan 8 pos di provinsi Gyeongbuk. Totalnya masih ada 150 km lagi. Dan sampai sini aja ya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar aku lebih semangat gowes dan lebih semangat bikin video. Bye bye.